Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Kali ini kita akan berdiskusi tentang alam, bahwa alam bukan untuk dikuasai. Perkembangan sains dan teknologi kadangkala menyebabkan hal buruk terhadap alam. Inovasi-inovasi teknologi kadangkala membuat rusak lingkungan, kadangkala membuat rusak makhluk lainnya, kadangkala juga merusak ekologi dan kemudian membuat turunnya kualitas kehidupan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali sains dan teknologi dibuat dan dikembangkan dengan menantang dan menaklukkan alam, sehingga alam bukan lagi sesuatu yang harus dinikmati keindahannya, keharmonisannya, makna hakikinya, tetapi lebih kepada untuk menguasainya, lebih untuk mengeksploitasinya. Seolah-olah alam adalah sesuatu di luar diri kita, seperti benda mati yang memang dicipta untuk dieksploitasi. Alam dianggap sesuatu yang harus dicari manfaatnya bagi manusia. Alam dianggap tidak lebih dari benda mati yang memang diciptakan untuk dieksploitasi. Terjadinya banjir, tanah longsor, tsunami, dan berbagai bencana alam adalah akibat dari sains yang dikembangkan dengan paradigma Newtonian Kartesian atau mistik, linearistik. Sains dan teknologi yang dikembangkan dengan berbasis pada paradigma yang menganggap bahwa terdapat pemisahan antara kesadaran dengan materi. Alam dianggap sebagai tak berkesadaran dan tidak punya makna. Alam semesta dianggap sebagai benda mati, objek belaka, sehingga memutuskan interkoneksitas jejaring kehidupan antara manusia dengan alam dan dengan hal-hal transendental. Dampaknya apa yang dilakukan bertujuan untuk menguasai segala sesuatu. Alam dipahami bukan untuk mencari makna kehidupan, melainkan untuk dikuasai sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi di dunia ini berkaitan dengan rusaknya alam adalah konsekuensi logis dari perkembangan sains dan teknologi yang berbasis pada paradigma itu. Dalam sebuah diskusi filsafat, Pak Kiai bilang bahwa sangat perlu untuk mengkaji kembali tentang eksistensi sains dalam rangka membangun peradaban dunia selanjutnya. Dan yang penting lagi berkaitan dengan keberlanjutan generasi selanjutnya. Menurut Pak Kiai bahwa perlu direnungkan kembali tentang hakikat sains, tetapi tidak saja berhenti di hakikatnya, tetapi juga perlu direnungkan tentang masa depan sains bagi kelangsungan kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lainnya di alam semesta ini. Pak Kiai pernah bilang bahwa alam semesta tidak dapat direduksi menjadi entitas-entitas fundamental apapun, tetapi harus dipahami sepenuhnya melalui konsistensi dengan dirinya sendiri. Segala sesuatu eksis karena hubungan-hubungan konsisten satu dengan lainnya. Alam semesta merupakan suatu jaring-jaring dinamis dari berbagai peristiwa yang saling terkait. Tidak satu pun sifat-sifat dari bagian manapun dari jaring-jaring ini yang fundamental. Semuanya mengikuti dari sifat-sifat bagian lainnya. Dan konsistensi keseluruhan dari kesaling hubungan menentukan struktur dan keseluruhan jaring-jaring ini. Disinilah peran penting bagi lembaga pendidikan yang berbasis Islam, madrasah dan perguruan tinggi Islam, bahwa bagaimana seharusnya sains dan teknologi dikembangkan. Bahwa sains dan teknologi dibuat dan dikembangkan dengan tetap selaras dengan alam, bukan dengan melawan dan menaklukkan alam. Bahwa sains dan teknologi dibuat dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua makhluk, bukan untuk manusia saja, tetapi untuk makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini, dan kehidupan yang selalu harmonis dengan alam. Sehingga perlu betul-betul direnungkan mulai dari ide, metodologi, dan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.